Assalamualaikum guys, balik lagi nih sama aku Dea. Kali ini kita bakal bahas suka dukanya hidup dalam budaya kolektif. Siap-siap ngakak, tapi juga ikutan ngangguk setuju, karena kita semua pasti pernah ngalamin deh. So, siapin cemilan, siapin minuman, siapin kuota internet juga, karena video kali ini bakal seru banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kamu, biar makin rame. Kes, langsung aja kita mulai. Ayo ngaku, siapa yang dari kecil diajarin kalau sukses itu harus bareng-bareng? Kayak nggak afdol gitu kalau kita seneng-seneng sendiri. Sampai ada istilahnya kan, kalau kamu sukses sendirian, kamu sombong. Nah, lucunya, kadang kita jadi takut buat beda sendiri, takut dibilang nggak kompak. Padahal kan, setiap orang punya jalan ninja masing-masing ya nggak sih? Yang penting kan usaha dan niat baiknya, betul? Ini nih, yang bikin kepala cenut-cenut. Mau ngambil keputusan hidup, rasanya kayak lagi sidang skripsi. Mau kuliah jurusan apa harus disetujui sama keluarga besar. Dari mulai paman, bibi, nenek, kakek, pakde, bude, sampai mantan tetangga pak juga ikutan ngasih saran. Padahal kan ini hidup kita, masa depan kita, yang jalanin juga kita. Pernah nggak sih, kamu lagi bete, gara-gara nilai ujian jelek, malah disindir, nilaimu jelek, kamu mempermalukan garis keturunan kita sampai nenek moyang. Duh, rasanya kayak lagi ngerepresentasiin satu dinasti kerajaan aja ya. Padahal kan, namanya manusia ya pasti pernah gagal. Nggak mungkin dong, kita hidup lurus-lurus aja kayak jalan tol. Yang penting kan kita belajar dari kesalahan dan berusaha buat jadi lebih baik lagi. Nah, ini dia nih, momok yang paling menakutkan bagi anak muda di budaya kolektif. Mau jadi seniman? Nanti makannya pakai kuas ya. Mau jadi penulis? Nanti bayarnya pakai kata-kata? Kadang kita jadi takut buat ngejar passion kita karena takut dihakimi sama omongan orang lain. Padahal kan, kesuksesan itu nggak bisa diukur dari pekerjaan kita aja. Yang penting kita bahagia dan bisa ngasih manfaat buat orang lain, ya nggak? Pernah nggak sih, kamu lagi ngobrol santai, terus tiba-tiba ngeluarin pendapat yang beda dari yang lain? Reaksi orang-orang? Kayak ngeliat hantu. Langsung deh dicap sebagai anak yang beda sendiri. Padahal cuma bilang, aku suka warna ungu loh. Kadang, budaya kolektif bikin kita jadi sungkan buat ngungkapin pendapat kita sendiri. Takut dibilang aneh, takut dijauhi, atau yang lebih parah, takut nggak dianggap keluarga lagi. Padahal kan, setiap orang punya hak untuk berpendapat, selama itu nggak merugikan orang lain. Jadilah kebanggaan keluarga ya. Kalimat sakti yang sering banget kita dengar dari kecil. Tapi sayangnya terkadang kebanggaan itu udah ada standarnya. Misalnya harus jadi dokter, insinyur, atau pengusaha sukses. Kalau kita punya mimpi yang nyeleneh dikit, kayak jadi YouTuber, gamer profesional, atau barista kopi, langsung deh dipertanyakan, emang bisa hidup layak? Kadang kita butuh waktu buat sendiri, buat recharge energi kita. Tapi begitu kita nolak ajakan kumpul-kumpul, langsung deh dicurigai. Kamu kok nggak ikut kumpul-kumpul sih? Lagi ada masalah ya? Padahal kita cuma pengen menikmati me time aja. Nggak ada maksud buat ngejauhin diri atau jadi antisosial. Kadang kita butuh waktu buat sendiri supaya bisa lebih menghargai kebersamaan. Ini nih, yang paling susah diilangin. Rasa bersalah kalau kita bahagia sendiri, tanpa melibatkan orang lain. Kayak ada bisikan-bisikan gaib gitu. Masa iya sih, kamu seneng-seneng sendiri, nggak kasihan sama yang lain? Padahal kan, kebahagiaan itu menular. Kalau kita bahagia, orang-orang di sekitar kita juga pasti ikut bahagia. Bahagia itu sederhana kok. Si A udah nikah, kamu kapan? Si B udah punya rumah, kamu kapan? Si C udah punya anak 2, kamu kapan nyusul? Duh, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang bikin kuping panas. Padahal kan setiap orang punya timeline hidupnya masing-masing. Yang penting kan kita terus berusaha dan berdoa tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Betul? Punya mimpi yang beda dari orang lain. Siap-siap deh dibilang egois. Apalagi kalau mimpi kita itu terlalu tinggi atau nggak masuk akal di mata orang lain. Padahal kan, mimpi itu gratis, ya nggak? Nggak ada salahnya kita punya mimpi yang besar dan out of the box. Justru mimpi-mimpi itulah yang bakal bikin hidup kita lebih berwarna dan penuh tantangan. Pernah nggak sih, kamu berusaha buat berkembang jadi pribadi yang lebih baik? Malah dikomentarin, kamu berubah ya sekarang. Kayak berubah itu dosa besar aja gitu. Padahal kan, manusia itu dinamis, pasti ada perubahan seiring berjalannya waktu. Yang penting, perubahan itu ke arah yang positif dan nggak merugikan orang lain. Nggak perlu takut dibilang aneh atau beda sendiri, karena keunikan kitalah yang bikin kita spesial.
Memberikan kritik di budaya kolektif. Hati-hati, bisa-bisa dicap durhaka. Padahal kritik yang kita berikan tujuannya baik, yaitu untuk perbaikan. Padahal kritik yang membangun justru penting untuk kemajuan bersama, asalkan disampaikan dengan cara yang baik dan sopan. Punya keinginan yang berbeda dari keluarga? Siap-siap deh dicap nggak bersyukur. Padahal, punya keinginan berbeda bukan berarti kita nggak menghargai apa yang sudah diberikan. Yang penting, kita tetap berusaha dan berdoa untuk mencapai keinginan kita, tanpa harus merendahkan atau meremehkan keinginan orang lain. Membahas kesehatan mental di budaya kolektif masih dianggap tabu. Padahal, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ngapain ke psikolog? Kamu kurang ibadah kali. Padahal, mencari bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk self-love dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Mengekspresikan kreativitas di budaya kolektif bisa jadi tantangan tersendiri. Kalau idenya terlalu out of the box, siap-siap deh dibilang cari perhatian. Justru, dengan berpikir kreatif dan inovatif, kita bisa menciptakan karya-karya yang unik dan bermanfaat bagi banyak orang. Gimana guys? Relate banget kan sama 15 realita pedih tapi lucu dari budaya kolektif ini? Tapi inget ya, video ini nggak bermaksud buat menjelek-jelekkan budaya kita kok. Yang penting, kita tetap jaga tali silaturahmi, saling menghargai perbedaan, dan jangan lupa buat bahagia. Jangan biarkan budaya kolektif membatasi potensi diri kita. Teruslah berkarya, bermimpi, dan jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kamu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.